Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat yang senantiasa mudah-mudahan dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang cerah ini, marilah kita menambahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pada kesempatan siang hari ini langkah-langkah kita sekalian, aktivitas kita sekalian senantiasa jauh lebih bagus daripada amaliyah di kemarin hari. Sebab salah satu tanda orang yang beruntung adalah hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Jangan sampai hari ini lebih jelek dari yang kemarin atau minimalnya sama. Pada hari ini dan kemarin sama kita melakukan kegiatan yang tidak berkurang. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita sering mendengar ada bahasa neraka itu pahit, tapi jalan menuju sangatlah manis. Surga itu manis, tapi jalan menuju ke surga sangatlah pahit. Kita mengetahui ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa Innallaha ja'ala bani adama ala samanin khisali. Arba'u li ahlil jannah wa arba'u li ahlin nar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hamba-hambanya, diklasifikasikan menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah ahli surga. Golongan yang kedua adalah ahli nar atau ahli neraka. Diterangkan oleh Rasulullah seperti apa kriteria ahli surga. Yang pertama adalah lisanun fasihun. Ahli surga itu orang yang dalam hidupnya punya lisan. Selalu lisannya ini, secara bahasa itu fasih. Fasih bermakna luas. Bukan berarti fasih tatkala kita baca Quran, tatkala kita baca sholawat. Tidak hanya itu. Tapi fasih bermakna lebih keseharian kita. Lisan kita lebih banyak bermanfaat daripada madharat. Omongan ucapan kita lebih banyak menyenangkan orang lain, tidak sebaliknya. Menjaga untuk tidak menghibah, apalagi menfitnah, menghujat, dan lain-lain. Kita selalu menjaga lisan kita, agar apa yang kita sampaikan senantiasa membawa manfaat, membawa kebaikan kepada kita sekalian. Di sisi lain, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, lisan ini senang sekali, ringan untuk kita ajak berzikir kepada Allah. Untuk membaca kalimat-kalimat yang dimuliakan oleh Allah. Membaca istighfar, membaca sholawat, kalimat tahlil, dan lain sebagainya. Dan senang sekali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ingat sekalian bahwa lisan kita seyogianya kita jaga. Kita tidak butuh waktu untuk menghitung-hitung evaluasi lisan kita. Cukuplah per satu hari. Pagi sampai sore, kira-kira lisan kita ini lebih banyak manfaatnya atau madaratnya. Ketika memang banyak madaratnya, di malam harinya kita datang kepada Allah. Kita bermunajat, kita memohon ampunan atas kesalahan lisan yang telah kita lakukan bersama. Hadirin rahimakumullah, karena kita adalah manusia awam. Sudah banyak sekali kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan oleh lisan kita. Karena ada bahasa lidah adalah sesuatu yang tajam dan tidak bertulang. Omongan-omongan kita bisa membahayakan dengan kita sendiri. Bentuknya menghujat atau mungkin mencaci dengan yang lain, ini akan berdampak dengan kita sekalian. Kita sering menghibah atau mungkin menfitnah. Saudaraku sekalian, belum tentu apa yang kita bicarakan, kita menilai kejelekan orang lain, setidaknya tidaklah semuanya orang jelek itu sesuai dengan apa yang kita baca. Yang kita takutkan adalah kita membaca kepada orang lain, kejelekan-kejelekan orang lain, tapi cenderung bahwa kita lebih jelek daripadanya. Allahumma sholli ala. Mari kita jaga. Yang pertama adalah lisan kita. Gunakan lisan kita untuk lebih bermanfaat. Perbanyak pikir, perbanyak omongan-omongan yang berguna bagi orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua adalah wajhun malihun.
punya wajah yang berseri-seri. Artinya ahli surga ini nyun sewu, wajahnya tidak muram. Wajahnya itu tidak harus sangar. Tapi ahli surga punya wajahnya itu lebih cenderung kelihatan banyak syukur, menerima kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala, ramah dengan yang lain, menghormat dengan yang lebih tua, menghargai dengan yang lebih sebaya, menyayangi dengan yang lebih muda, tanpa harus melihat status sosial kita. Mohon maaf kata saudara sekalian, banyak sekali akhir-akhir zaman ini orang yang modelnya pencitraan. Kita santun dengan yang lain, kita ramah dengan orang lain. Tapi karena kita melihat pangkatnya, kekayaannya, karena ada kepentingannya. Ahli surga tidak semacam itu. Dia punya wajah selalu santun, selalu bijak, ramah dengan siapa saja. Tanpa harus melihat kondisi, situasi, status sosialnya. Dengan si miskin kita ramah, dengan si kaya kita ramah. Dengan yang lebih tua kita ramah, dengan yang lebih muda kita pun sama. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa berbenah diri agar wajah kita selalu bisa santun, mencerminkan orang yang syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga adalah wa qalbun taqiyun. Ahli surga ini hatinya takwa. Apa itu maksudnya? Ada tawadu, ada qanaah, ada wirang, dan yakin kita kepada Allah. Itu adalah harga mati. Tidak pernah ada keraguan-raguan. La tahzan, innallaha ma'ana. Hilangkan kesusahan, hilangkan keraguan-raguan bahwa kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati orang yang bertakwa. Dalam situasi, kondisi seperti apapun, hati kita terus mengajak untuk melakukan kebaikan, mengerjakan kebaikan yang bernilai ibadah, baik kegiatan yang sifatnya umum, keagamaan, sosial, kemasyarakatan, tapi yang kesemuanya itu adalah mengajak untuk ke arah kebagusan atau kebaikan. Yang terakhir adalah ahli surga wayadun sahiyun, punya tangan yang lemah. Artinya tidak bakhil, saudara. La yadkhulul jannata bakhilun, tidaklah akan masuk surga bagi orang yang bakhil. Maka kita mengetahui bahwa al-jannatu darul asya, surga adalah tempatnya orang-orang yang lemah. Maka dari itu, marilah kita berlatih untuk bersama-sama, untuk mulai berlomba, mulai berderma, mulai peduli dengan yang lain. Baik tenaga, pikiran, apapun kalau toh kita mampu dengan materi kita. Mudah-mudahan 4 ciri khas ahli surga ini, kalau toh belum ada pada pribadi kita, mari kita upayakan. Kalau toh sudah ada, mudah-mudahan kita bisa bertahan, istiqomah sampai datang akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan dan termasuk orang-orang yang akan bahagia dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran milik Allah, kesalahan milik saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.